Terus sholat menurut Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Sekarang katanya Siti Jenar, surga dan neraka itu bukan tujuan. Katanya Siti Jenar, orang mukmin telah keliru karena mengerjakan sholat, jungkir balik mengharapkan surga. Para ulama menyesatkan manusia dengan menipu mereka, jungkir balik 5 kali, pagi, siang, sore, malam, hanya untuk memohon imbalan surga. Orang seperti itu sungguh bodoh dan tak tahu diri. Jikalaupun seseorang menyadari bahwa sholat itu dilakukan karena merupakan kebutuhan diri manusia sendiri untuk mengetahui, untuk menyembah Tuhannya, manusia ternyata tidak menyadari keserakahannya dengan minta-minta imbalan surga. Orang-orang telah terbius oleh para ulama sehingga mereka suka berzikir dan disibukkan oleh kegiatan menghitung-hitung pahala tiap hari. Jadi hari ini, bahasa lainnya kritiknya Siti Jenar, kita itu belum serius merindukan Allah, menuju pada Allah, ilaihi roji'un. Kita masih dagang. Apapun yang kita lakukan, kita nunggu imbalan. Finalnya kan imbalan surga itu. Yang di sana ada puluhan ribu bidadari siap pakai. Loh ya kan siap pakai, masih grace semua. Dan katanya selalu perawan. Saya tidak tahu kamu seneng apa enggak kalau perawan terus-terusan. Katanya perawan itu susah, jadi tiap hari susah kamu nanti perawan terus. Oke, jadi itukah yang ada di kepalamu kan gitu. Nggak apa-apa Pak, saya sengsara. Besok di surga aku mau balas dendam. Lah, pikirannya masih surga. Allahnya lagi-lagi di luar radar. Ya bahasa lain ajarannya Siti Jenar itu ya level-level dasar anak-anak kecil yang kalau mau sholat nanti tak kasih hadiah, itu level surga neraka. Kita yang sudah dewasa keimanannya masih itu. Masa masih mimpi surga dan neraka? Milih mana, dikasih surga dan neraka tapi tanpa Allah, atau misalnya begitu. Bisa saja surga neraka tapi tanpa Allah, kalau Allah mau. Atau Allah saja nggak dikasih surga neraka juga tidak apa-apa. Atau otomatis kalau kita dekat sama Allah dikasih surga. Atau sudahlah, nggak usah dipikir imbalan itu. Kita jangan dagang lagi sama Allah. Kurang apa Allah ngasih kita kok masih minta aja. Kita dibikin ada itu sudah luar biasa loh. Karena kita bisa tidak ada. Tapi Allah mengizinkan kita ada, itu sudah harus terima kasih luar biasa. Kita bisa menikmati macam-macam sekarang. Itu izinnya Allah. Lah kok sholat sehari cuma 5 kali, itu pun tidak ada 3 menit nuntut imbalan surga. Kayak Allah belum pernah ngasih apa-apa. Itu bahasanya Siti Jenar. Surga dan neraka itu letaknya pada manusia masing-masing. Orang bergelimang harta, hidupnya merasa selalu terancam oleh pesaing bisnisnya. Tidur tak nyenyak, makan tak enak, jalan pun gelisah. Itulah neraka. Sebaliknya, seorang petani di lereng gunung terpencil, hasil bercocok tanam cukup untuk makan sekeluarga, menempati rumah kecil yang tenang, tiap sore dapat duduk santai di halaman rumah sambil memandang hamparan sawah hijau.
hatinya sesejuk udaranya, tenang jiwanya, itulah surga. Kehidupan ini telah memberi manusia mana surga, mana neraka. Kalau memang nyari surga neraka, ngapain sih nunggu besok? Ayo dibikin surga kita sendiri, sudah bisa, sudah cukup. Semua fasilitas yang diberikan Allah pada kita hari ini itu sudah bisa menciptakan suasana surga. Kecuali kita sendiri yang tidak bersyukur. Apa sih yang kamu kurang? Apa sih yang kecuali hasratmu tidak jelas, minta macam-macam, tidak bisa menikmati yang sekarang kamu miliki. Kalau sudah menikmati apa saja yang dianugerahkan Allah, saat itu juga surga lahir. Biasanya orang itu fokus pada apa yang dia belum punya. Itu yang bikin orang susah bersyukur, tidak bisa menemukan surga. Uangnya banyak tapi tidak punya pacar, mesti yang dipikir urusan pacar ini terus. Ada yang punya pacar tapi tidak punya duit, yang dipikir mesti duit terus. Punya pacar, punya duit tapi tesisnya nggak jadi-jadi, mikirin tesis terus. Kapan syukure? Itu loh. Ya tesisnya digarap, ya nyari pacar, ya nyari uang, tapi ndak usah sampai segitunya, ndak usah lebay. Bahasanya anak hari ini loh, sangat banyak nikmatnya Allah yang kita dapatkan, itu syukuri dulu surga. Cukup segelas kopi, nongkrong depan kos-kosan sambil sarungan. Tuh, kalau bisa menikmati kan inilah surgaku. Kan tidak masalah. Ya, oke. Lo tidak apa-apa tuh, itu surga. Nggak usah nunggu lama-lama, besok di akhirat kamu tidak mesti masuk surga masalahnya. Nikmati sekarang aja. Oke, terus. Nah, sekarang fondasinya. Fondasi sholat itu syahadat. Oke ya. Di sesi sebelumnya ketika ngomong sesi tijenar, syahadat itu ada namanya sasahidan, ada panjang pakai bahasa Jawa. Cuma saya tidak nukil di sini sampai detail, kita ambil semangatnya saja. Maksudnya sasahidan itu, jadi syahadat yang tidak cuma di mulut, tapi diinternalisasi dalam diri dan pastinya diwujudkan dalam perbuatan. Ya kalau sekedar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, syahadat paling mantep itu jatahnya tukang adzan. Kalau adzan kan mantap sekali syahadatnya. Nggak, bukan itu, yaitu mulutnya memang mengucapkan syahadat. Tapi bukan cuma mulut, batinnya juga harus bersyahadat, dan anggota tubuhnya juga harus bersyahadat. Jadi kesaksian bersyahadat itu apa sih? Yang menunjukkan aktivitas yang menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Aktivitas kita sering tidak menunjukkan bahwa kita percaya ada Allah. Misalnya putus asa, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Misalnya menuruti hawa nafsu terus-terusan, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Melakukan kejelekan sekecil apapun, itu menunjukkan kita tidak percaya ada Allah. Mulut kita bersyahadat tapi tubuh kita belum. Jadi syahadat itu kan makna letternya kesaksian. Kesaksian itu tubuh kita jadi saksi syahadat. Jadi tidak cuma mulutnya, aktivitas kita sehari-hari jadi saksi bahwa kita yakin Allah itu ada dan kita nomor satukan Allah. Itu namanya bersyahadat. Ada cerita populer muridnya Sunan Kalijogo yang namanya Syekh Jangkung. Syekh Jangkung ini kabarnya murid yang tidak terlalu pinter, orang desa. Satu ketika ada tes baca syahadat.
Muridnya dites satu-satu oleh Sunan Kalijogo dan sukses. Fasih semua, tajwidnya luar biasa semua. Nah, yang ketar-ketir saya jangkung ini. Mungkin orang Jawa. Baca Arabnya ya mesti tidak fasih. Alaihim mungkin jadinya ngalaihim. Cuma begitu jatahnya dia baca syahadat, dia tidak mengucapkan syahadat. Tapi naik ke pohon kelapa yang paling tinggi, terus menjatuhkan dirinya. Dan tidak tewas ternyata. Ketika semua orang merubung dia, wah, sampean kok gitu? Disuruh syahadat aja tidak stres, tidak bunuh diri. Ya. Jawabannya saya jangkung, loh ya ini syahadatku. Menunjukkan bahwa aku yakin 100% Allah itu ada. Segalanya diatur dan ditentukan oleh Allah. Kalau belum waktunya mati ya tidak mati. Yakin aku 100%. Dan tidak mati. Ada yang berani nyoba? Tidak, kok disalah kayak gini nanti. Ini gara-gara ngaji filsafat ini. Nah itu contohnya, ya tidak harus sevulgar itu. Tapi usahakan aktivitasmu sehari-hari menunjukkan bahwa kita ini orang yang bertuhan. Kita ini orang yang percaya pada Allah loh. Marah sampai segitunya. Nah, itu menunjukkan nggak percaya kalau ada Allah. Itu kan semua juga skenarionya Allah. Termasuk gelas yang jatuh. Oke. Terus, di samping anggota tubuh juga yang paling utama, karena anggota tubuh itu ada kendalinya, yaitu hati. Makanya ada istilah pembatinan syahadat. Pembatinan syahadat itu itu kalau bahasanya di kalimat itu mengheningkan cipta. Bukan mengheningkan cipta yang upacara terus ada lagunya itu. Jadi mengosongkan hati dari kotoran-kotoran duniawi, konsentrasi hanya memasukkan Allah saja di situ. Kemudian menikmati keheningan bersama Allah. Oke, sehingga komandan yang namanya hati ini bisa mengomando anggota tubuh untuk menjalani laku syahadat, bukan hanya ngucap syahadat. Jadi sebelum sholat harus ini dulu. Tidak ada gunanya sholat orang yang belum syahadat, belum yakin bahwa hidup ini satu-satunya yang layak disembah hanya Allah. Oke, itu fondasinya sholat. Terus sholat menurut Siti Jenar punya 3 dimensi. Sholat syariat, sholat torekot, dan sholat hakikat. Dengan istilahnya sendiri. Sholat syariat itu yang sembah raga tadi. Iyalah, wong yo kendaraannya ini. Kalau nggak ada bukti aktivitas fisiknya, nanti tidak kelihatan kepatuhannya. Ya buktinya kita tunduk pada Allah itu ada sembah raga. Ya sholat lah, ya zakat lah. Jangan cuma diambil semangatnya. Pak, sholat itu kan doa Pak. Saya sudah berdoa tiap hari Pak. Sholat itu kan intinya ingat sama Allah Pak. Saya ingat terus Pak sama Allah. Jadi saya nggak perlu sholat. Kalau kamu ingat dan percaya sama Allah, Allah nyuruh kamu sholat. Kan gitu. Saya sering menganalogikan pintu dan rumah. Kalau Allah yang ada di dalam rumah itu, terus Allah bilang, kalau ingin ketemu aku, lewatlah pintu depan itu. Kalau ingin ketemu Allah, ya lewat aja pintu depan itu. Itulah syariatnya. Tapi kan yang penting ingat Pak, nggak harus lewat pintu depan itu, yang penting ketemu kan bisa lewat jendela misalnya.
Loh, iya lewat jendela mungkin kamu bisa ketemu Allah. Tapi mungkin Allah tidak berkenan. Allah sudah bilang lewat pintu. Ya pintunya itu syariat. Itulah sembahraga. Bukan olahraga loh ya. Sembahraga. Tapi memang sembahraga ini kalau nanti nggak masuk ke dimensi torekot dan hakikat, hasilnya memang olahraga. Cuma aktivitas fisik. Sholat bikin kita sehat, sholat bikin kita segar. Mungkin sampai itu aja. Aliran darah mengalir ke bawah, mungkin sampai itu aja. Hanya sembahraga. Syaratnya kesucian fisik. Ya pakai air. Wudu. Kalau yang punya hadas besar ya mandi. Dan sembahraga ini manifestasi dari penghambaan, ketundukan, kepatuhan, kebersamaan, harmoni. Harmoni itu misalnya kita harmoni diri sendiri dan harmoni dengan orang lain itu ya kalau kita jamaah misalnya itu kan ada fungsi harmoni bersama yang lain. Aspek syariat raganya. Ya, itulah bukti bahwa kita tunduk, bahwa kita patuh. Ya kayak kita upacara itu loh, pakai hormat terus tangannya diangkat. Itu kan, Allah saya nggak ngangkat tangan juga tetap menghormati merah putih. Enggak, ada bukti resminya, diatur oleh negara, tangannya diangkat. Nah, bukti resmi kita bahwa kita yakin Allah adalah Tuhan yang mengatur alam semesta dan kita percaya itu yang fisik. Kalau sholat ya sembah-raganya. Nggak usah khawatir. Modenya sembah-raga, modenya syariat itu keragaman. Jadi itu kalimatnya Siti Jenar, sholat 5 kali sehari, puji dan zikir itu adalah kebijaksanaan dalam hati menurut kehendak pribadi. Benar atau salah, pribadi sendiri yang akan menerima dengan segala keberanian yang dimiliki. Jadi sholat itu kan sembahraga tadi, itu kan semacam tata krama, sopan santun yang diwajibkan oleh Allah pada kita. Dan dia beragam. Keragaman itu maksudnya setiap pribadi, setiap ulama, mungkin bahasa lainnya begitu, menafsirkan gaya sholat, cara sholat yang tidak seragam. Secara umum sih sama, tapi kan bagian-bagian tertentu ada yang beda loh. Itu keragaman. Syariat itu ternyata macam-macam kalau syariat. Ada yang takbiratul ihram pakai sendakep, ada yang tidak pakai sendakep. Ada yang, saya dulu pernah di Iran itu, yang imami orang Syiah di masjid besar. Terus kalau di sana misalnya sholat isya, ya jahar, imamnya jahar. Cuma waktu waladholin aminnya tidak jahar. Jadi orang pelan-pelan bilang amin. Kalau saya dari Indonesia kan ya terbiasa jahar terus. Jadi waktu waladholin saya teriak sendirian amin. Nah, orang sana-sana podo ngelirik. Oh ini. Iya, Indonesia mesti itu. Gayanya kelihatan. Kan dikasih tanah Karbala itu ditaruh di bawah. Kalau kita tidak ngasih mungkin dianggap lupa terus dikasih. Nah, kalau orang Indonesia kan dikasih tanah ya sujudnya agak menceng dikit. Jadi geser dikit biar nggak kena tanah itu. Itu syariat. Jadi fikihnya kalau Syiah kan fikih Ja'fari. Kalau kita pakai Syafi'i. Ada yang takbiratul ihram. Wong sama-sama takbiratul ihram sendakep aja yang di atas perut, ada yang di dada kayak orang kena tembak itu, ada yang gini loh. Saya lihat ada loh yang Allahu Akbar itu gini. Sakit sekali dadanya kelihatannya. Ya, ada yang dibawa udel, macam-macam.
Ada yang memahami softnya harus rapat sampai kakinya diinjak. Saya sering begitu. Kaki diinjak, kita minggir, dikejar lagi, minggir lagi, dikejar lagi. Ayo. Iya. Kamu sholat kok jadi perlombaan nginjek kaki. Jadi kan itu syariat. Macem-macem. Nggak usah kaget, memang modenya beragam. Nggak apa-apa. Setiap orang sholat sesuai kemantepannya masing-masing. Itu tadi makanya keyakinan hatinya masing-masing. Loh, orang yang yakinnya benar di dada atas tadi, kalau dipaksa sholat disuruh menurunkan sendakepnya, ya dia jadinya tidak khusyuk. Orang yang biasanya mepet sampai nginjek kaki, terus dia tidak bisa nginjek kaki, itu gelisah mesti sholatnya. Aduh, kapan dapat kaki ini ya biar sholatnya sah, kan mesti begitu. Jadi itu modenya syariat. Beragam, tidak masalah. Jalani aja sesuai kemantepan. Itulah karakter dunia fisik. Fisik macam-macam. Mau tasahud aja ada yang biasa, ada yang bergetar, ya kan? Itu cuma sekedar tasahud. Ada yang tidak berdiri sama sekali, lemas terus. Ada yang seru. Lah iya loh, macam-macam, coba aja kamu lirik. Jadi itu modenya orang sholat. Ya monggo, masing-masing mazhab punya aturan sendiri. Terus itu level sembah raga. Naik kelas dikit ada namanya sholat torekot atau sholat torek. Ada yang bilang torek itu bukan torekot, tapi dari kata-kata taroki. Taroki itu naik, lawannya tanazul. Tanazul itu turun. Ya monggo lah. Tapi istilahnya memang namanya sholat torek. Sholat torek ini sembah cipta. Jadi inilah dimensi batinnya sholat. Sholat yang tidak cuma olahraga. Kalau tadi yang jasmania bersucinya pakai air. Yang ruhania bersucinya memerangi hawa nafsu. Kenapa banyak orang mengeluh susah sholat khusyuk? Karena belum bersuci. Masih penuh hasrat, penuh ambisi, penuh hawa nafsu, apalagi yang jelek-jelek. Konsentrasi mesti susah. Batinmu masih rame, urusannya masih banyak. Urusan macam-macam dunia ngantri di dalam sini semuanya. Susah sholat khusyuk, lagi enak-enak sholat ini muncul semua satu demi satu. Saya pingin khusyuk, nggak pingin inget-inget ini, nggak pingin inget-inget ini. Ya, ketika nggak pingin itu muncul satu-satu. Jadi belum bersuci, sucikan dulu, buang semua yang duniawi. Apalagi yang sifatnya hawa nafsu. Saya lupa mendengar apa membaca di mana. Itulah antara lain makna gerakan takbiratul ihram yang mengangkat dua tangan, sejajar pundak atau sejajar telinga. Itu semacam isyarat semua yang di luar hubungannya sama Allah minggir. Minggirlah. Begitu katanya. Itu simboliknya, tapi yang jelas perangi dulu hawa nafsumu. Kalau batinmu masih rame, akalmu masih rame dengan hasrat, ambisi, nafsu, mbok kamu punya sertifikat sholat khusyuk 5, susah kamu, kan ada pelatihan sholat khusyuk itu. Iya, sholat khusyuk sekarang jadi pelatihan. Jadi ya susah khusyuk. Kenapa? Ada syarat bersucinya. Sebagaimana yang raga ada syarat bersucinya. Yang membantu sholat khusyuk adalah kalau kita paham yang kita baca dan kemudian kita jalankan dalam hidup yang sebenarnya apa yang kita baca. Itu pasti khusyuk. Kalau
dalam iftitah misalnya kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi robbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kalau ingin khusyuk beneran, hidupmu kayak gitu beneran. Kalau kamu baca Fatihah, Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, yang layak dipuji hanya Allah. Kita ini lemah, tidak ada kebaikannya apapun tanpa bantuan Allah, maka Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku tidak butuh siapapun dan tidak akan nyembah siapapun kecuali hanya Allah saja. Dan benar dalam hidup kita jalani itu. Dan seterusnya. Semua bacaan-bacaannya, doa-doanya kita hayati dan hidup dalam keseharian kita. Itulah sholat torek. Dari situ lahir kekhusyuan. Tidak cuma kekhusyuan dalam sholat, tapi juga kekhusyuan dalam hidup kita. Itulah yang oleh Al-Quran disebut tanha anil fahsya wal munkar. Kenapa banyak orang sholat masih tetap korupsi? Banyak orang jahat masih tetap korupsi. Cowok cewek pacaran nginep berdua di hotel dan jamaah dulu sebelum tidur bareng. Loh kok kamu ketawa, jangan-jangan pernah. Itu sholatnya hanya olahraga, sembah raga. Belum torek. Belum tanha anil fasya wal munkar. Jadi makomnya harus naik. Sholat torekot. Terus naik lebih dalam lagi ada namanya sholat hakikat, atau orang Jawa, Syekh Siti Jenar memperkenalkannya dengan istilah sholat daim. Sholat daim itu sembah rasa. Ini level selanjutnya dari sholat torek. Kalau tadi sholat torek itu membersihkan diri. Kalau sholat daim ini dirinya sudah bersih, sekarang diisi terus menerus dengan yang baik-baik. Cara bersucinya dengan zuhud. Zuhud itu berarti tidak terlalu memasukkan variabel dunia dalam hidup. Jadi orang yang masuk ke level sholat daim itu khusyuknya nggak cuma di sholat, tapi dalam hidup sehari-hari. Itu ada penjelasan. Orang Jawa menyebut apa? Khusyuk itu sinonim dengan kata-kata lerem. Lerem itu sudah mengendap, sudah tenang, sudah mantap, tidak bisa goncang-goncang lagi, sudah stabil. Jadi orang yang sholat daim itu berarti orang yang tiap detik kehidupannya itu kekhusyuan. Bukan kok sholat terus menerus. Bukan ndak syariat terus batinnya sholat terus, ndak. Ya syariat, ya torekot, tapi berlanjut terus dalam hidupnya, itulah sholat daim. Kesadarannya selalu kesadaran Allah, ndak pernah putus. Menjauhkan diri dari perbuatan jelek dan mengisi dengan perbuatan baik dengan landasan kesadaran bahwa Allah selalu ada, menyertai. Dasarnya tadi kan syahadat. Oke. Hasilnya apa? Ketenangan, keteguhan, tidak mungkin was-was, tidak mungkin khawatir. Makomnya aulia, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau kita masih sering gelisah, masih sering was-was, sering khawatir oleh apapun, berarti belum masuk ke ranah sholat daim.
Orang yang masuk ke makom sholat daim ini, day to day, detik per detik, hidupnya selalu bareng Allah. Namanya sembah rasa, sembah rasa. Jadi rasa hidupnya, cita rasa hidupnya itu sudah cita rasa Allah. Itu namanya sholat daim. Kalau sholat daim ndak berwaktu lagi, sudah terus menerus. Inilah sholat yang dibawa dalam kehidupan nyata. Bukan sholat yang hanya di dalam masjid, keluar masjid kumat seperti semula. Ya. Oke, terus ini dari serat Siti Jenar. Ini juga disalahpahami. Ada yang bilang gara-gara ini dianggap pengikutnya saya Siti Jenar itu tidak sholat, tidak Jumatan. Ada muridnya namanya Ki Lontang. Ki Lontang ini waktu diinterogasi antara lain yang diucapkan itu. Bukan Ki Lontong ya. Kamu ngerti ini Ki Lontong. Oke, nanti jadi stand up. Katanya Ki Lontang bersujud-sujud tiap hari Jumat di masjid, menyembah kesunyian, kesenyapan, kekosongan. Itulah yang kalian lakukan. Kalau menurut wejangan guru saya, orang sembahyang itu siang malam tiada putusnya dilakukan. Hai Bonang, ini karena yang interogasi Sunan Bonang. Keluarnya nafasku menjadi puji, masuknya nafasku menjadi doa. Karena tutur penglihatan dan pendengaran disuruh melepaskan dari angan-angan. Jadi kalau kamu sholat masih mengiaskan kelanggengan dalam alam kematian ini, maka sesungguhnya kamu ini kafir. Katanya Ki Lontang, yang pertama kita sholat itu seringkali hanya olahraga. Itu yang dimaksud menyembah kekosongan, kesunyian, gak ada apa-apa. Gak ada efeknya, itu loh yang disembah sopo. Fisiknya aja kadang juga tidak terlalu serius. Ada yang cowopetnya ngalang-ngalai pesawat mau take off. Saya, kalau Ramadan nanti ada yang terawihnya cepetnya luar biasa. Itu ngapain? Kita sholat kan sedang berkomunikasi loh dengan yang paling maha puncak. Allah yang tiap hari merindukan kita. Sedang berhadapan-hadapan itu kok kelihatan kita tidak kerasan sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, yang kita sembah itu apa? Berapa persen Allah hadir bahkan dalam sholat kita? Oke. Jadi itu yang bahasanya Ki Lontang, menyembah kekosongan. Kalimat lainnya, sholat tanpa memahami hakikatnya seperti menyembah bumbung. Bumbung itu kan bambu itu loh. Itu kan ya memang luarnya sih kelihatan kukuh tapi dalamnya kosong. Hatinya kayu, batang kangkung. Batang kangkung kan juga dalamnya kosong. Kosong melompong, hampa dampa, kolong angin. Bahasanya Ki Lontang. Jadi tidaklah sholat itu tidak begitu. Kalau hanya olahraga, kita sedang nyembah bumbung kosong. Tidak ada nilainya. Iya sih luarnya kelihatan ada, tapi dalamnya tidak ada apa-apanya. Dapatnya cuma capek. Kalau puasa dapatnya lapar. Kalau guruku, katanya Ki Lontang, tiap detik kehidupannya adalah sholat. Makanya tadi saya bilang enggak. Para wali itu justru mereka yang maniak ibadah, maniak syariat, tapi tidak berhenti di syariat. Syariat itu hanya wadahnya, lantarannya untuk naik ke wilayah yang lebih tinggi, dan puncaknya adalah bertemu dengan Allah. Terus ada lagi sindiran, sholat yang mencuri katanya.
Apa sih sholat yang mencuri itu? Di serat Syekh Siti Jenar, pada waktu saya sholat, budi saya mencuri. Pada waktu saya zikir, budi saya melepaskan hati, menaruh hati pada seseorang. Kadang-kadang menginginkan keduniaan yang banyak, lain dengan zat Allah yang bersama diriku. Jadi sholat dan semua amal ibadah itu kan semacam permintaan Allah untuk kita lakukan. Harusnya demi Allah. Tapi kita melakukan banyak sekali ibadah tidak demi Allah, tapi berpamrih kayak tadi. Pamrihnya macam-macam, bahkan banyak yang keduniaan. Barang siapa sholat jamaah Isya dan subuh tanpa terputus, maka rezekinya akan dan kita rajin sholat Isya dan subuh tanpa putus, ngincer apa? Rezekinya lancar. Itu yang oleh Syekh Siti Jenar disebut sholat yang mencuri, akal budi yang mencuri. Padahal bukan itu harusnya. Bukan duniawi targetnya sholat itu. Jadi jangan kesana. Kalau kesana mencuri kamu. Harus tetap Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terus. Dan ini nanti kalau dikomparasi dengan ayat, kritiknya Syekh Siti Jenar misalnya bisa dikomparasikan dengan surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin. Orang-orang sholat yang hasilnya malah neraka. Kenapa? Sholatnya karena riya. Alladzina hum yura'un walladzina hum an sholatihim sahun. Sholatnya lalai. Terus ada juga surat Al-Mu'minun yang artinya sholat itu harus khusyuk. Khusyuk itu yang pertama menghindarkan diri dari hal-hal yang sia-sia. Yang kedua tidak menyia-nyiakan waktu serta tempat. Yang ketiga menunaikan zakat. Ya, yang kedua. Yang ketiga menjaga kehormatan diri. Yang keempat menepati janji dan seterusnya. Jadi semua yang diomongkan Syekh Siti Jenar itu, ini kan karena banyak yang kritik, dianggapnya Syekh Siti Jenar itu ngarang, tidak ngerti syariat, tidak pernah ngaji. Tidak mungkin lah. Kalau dilihat dari silsilahnya beliau masih ada garis keturunan sampai ke Nabi. Jadi itu banyak, cuma cara beliau menyampaikan melihat situasi saat itu. Oke, terakhir. Ini tentang puasa, mumpung sebentar lagi puasa. Katanya Syekh Siti Jenar, yo poso yo iya. Poso itu hasilnya apa? Kemampuan untuk melaparkan diri. Ngelakoni weteng kudu luwe. Maksudnya apa? Kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Itu panennya orang puasa. Dengan puasa kita terlatih terkendali. Imsak, makanya ada batas, kita tidak boleh makan lagi, namanya imsak. Yaitu imsak lahir. Imsak batinnya apa? Kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Itu puasa. Jadi besok latihanlah mengendalikan diri. Tadi di awal saya bilang, mbok coba bikin target-target spiritual untuk 1 bulan besok. Entahlah kamu latihan apalah 1 bulan. Biar hari raya beneran. Ya kalau bingung ya entahlah apal-apalan kulu Allah wakat atau apa-apa gitu. Itu target selama 1 bulan. Dan itulah namanya puasa hakiki. Hasilnya puasa hakiki itu jiwa yang bersih. Kalau bahasa tasawufnya yang lain takholli.
ego, hawa nafsu itu hilang semua. Dan minggu depan kita perdalam ini di Sunan, 2 minggu lagi kita perdalam ini di Ghazali yang nulis Asrorus Siyam, puasa yang hakiki, tidak cuma dapat lapar dan haus, dan nggak cuma mindah waktu makan. Kadang-kadang puasa pengeluarannya lebih banyak karena makannya harus enak, jumlahnya tetap 3. Waktu maghrib sekali, mau tidur sekali, sahur sekali, itu podo wae. Jumlahnya tetap 3 dan nggak enak, harus enak. Jadi pengeluarannya lebih besar. Akhirnya kan nggak jadi puasa, cuma mindah waktu makan. Iya. Oke ya. Apalagi yang ngincer takjilan. Hari ini masjid sini, besok masjid sana. Iya. Dan nanti dikomparasi, didiskusikan. Ini masjid sing paling enak sing ndi, mesti gitu. Oke. Ya ndak apa-apa, cuma masuklah sebentar ke wilayah hakiki. Kira-kira dengan puasa itu mampu nggak kita menaklukkan hawa nafsu dan ego? Berani nggak misalnya kalau pas kita puasa, HP juga puasa, internet juga puasa, kecuali habis buka puasa misalnya. Nggak akan balas WA sebelum buka puasa misalnya. Kalau kalian kan dibalik, ya justru WA-an itu kalau siang, Pak, kalau malam makan. Nah, itu latihan-latihan rohani. Nggak apa-apa ya. Kalau sudah sukses itu dalam arti sudah nggak terikat lagi oleh WA, nggak tergantung lagi oleh internet. Nanti WA-an dengan tidak terikat. Hari ini kan kita terikat luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang tidak harus bikin kita tergantung. Sekarang kita tergantung. Tergantung oleh listrik, tergantung oleh BBM, terus tergantung internet juga. Tergantung lagi, nggak cuma internetnya, Facebooknya sekarang bikin ketergantungan, WA-nya bikin ketergantungan, Twitternya bikin ketergantungan. Semakin berat kita menuju Allahus Shomad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Resikonya kayak sesi general tadi, susah untuk sholat khusyuk, apalagi sholat torek, apalagi sholat daim. Makanya satu-satunya jalan apa? Latihan. Nggak usah ambisius, nggak usah wah ini minggu depan saya mau jadi wali kayak saya Siti Jenar, raiso. Ya pelan-pelan, dikit-dikit, ditaklukkan pelan-pelan. Nafsu itu triknya di situ. Yang ambisius biasanya akhirnya malah kalah. Pelan-pelan, taklukkan pelan-pelan. Karena jiwa kita itu butuh pembiasaan. Kalau sudah terbiasa lebih gampang. Kalau drastis agak susah. Maka pelan-pelan ya. Kalau sholat kita hari ini Allah hanya 5% mewarnai, ya besok ditambah jadi 6%. Kalau kemarin ingat Allah itu awalnya saja, Pak, pas Allahu Akbar, setelah itu lupa, ya nanti ditambahilah Allahu Akbar sampai Fatihah, ingat. Setelah itu agak lupa. Latihan kecil-kecil gini lama-lama jiwamu terbiasa. Itu yang perlu ditempuh. Oke, itu dulu ya Syekh Siti Jenar. Semoga ada yang bisa diambil dari beliau. Dan seperti saya bilang di awal, kita sudah capek berkontroversi, saatnya kita ambil hikmahnya dari ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar. Syukur-syukur membuat perubahan, memunculkan kesadaran tadi, bukan cuma pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.